Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Sri Rahayu dengan NIM 877648354. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Serang, Salut, Labuan. Salam kenal ya semuanya. Oke, pada video kali ini pastinya adalah pengerjaan tugas tutorial online Universitas Terbuka pada materi kuliah Filsafat Ilmu tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan pengertian singkat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi berdasarkan PMP, yaitu pada halaman 2.9. Oke, saya bacakan ya. Ontologi, hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya. Sedangkan epistemologi khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya, dan ruang lingkupnya. Dan yang terakhir ada aksiologi, berfokus pada nilai, yaitu etika dan estetika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Selanjutnya, saya akan membahasnya lebih mendalam melalui PPT yang saya buat. Simak dengan baik ya. Ontologi. Ontologi itu bertanya apa sebenarnya yang ingin kita ketahui, juga apa hakikat dari realitas yang kita pelajari. Sedangkan epistemologi itu bertanya, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, metode apa yang bisa kita terapkan, serta bagaimana cara mengujinya. Yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi itu bertanya, untuk apa sih ilmu tersebut? Untuk apa ilmu itu digunakan? Nilai moral apa yang melekat dan etika apa yang harus dijaga? Untuk lebih jelasnya, saya akan sedikit analogi pembelajaran, yaitu khususnya materi air. Ontologi terletak pada kita menjelaskan bahwa bahasanya air adalah zat cair, tidak berwarna, tidak berasa, dan juga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, kita sebagai guru menjelaskan secara simpel bagaimana konsep dasar air tersebut. Berikut adalah bagian dari epistemologi, di mana siswa mulai bertanya, bagaimana air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari situ, kita bisa observasi langsung ke tempatnya, yaitu sungai. Kita ajak murid-murid kita untuk ke sungai agar mereka tahu secara langsung bahwasannya air itu mengalirnya dari tempat yang tinggi menuju ke rendah. Dan air itu digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, entah itu mandi, entah itu buat minum, dan lain-lain. Dan di situ muncullah aksiologi, di mana kita sudah memulai ingin mengajarkan apa sih manfaat air tersebut, lalu mengajarkan anak untuk menghemat air dan tidak membuang sampah di sungai, karena mereka sudah tahu bahwasannya air itu digunakan untuk sehari-hari. Yang terakhir adalah kita akan membahas keterkaitan ketiganya. Jadi, sudah jelas bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak bisa dipisahkan. Mereka bertiga berbentuk pondasi utuh dari ilmu pengetahuan. Tanpa salah satunya, ilmu akan menjadi timpang. Apabila digambarkan seperti tripod, ontologi berada di atas atau di ujung. Di tengah ada ilmu yang utuh dan bermanfaat. Yang terakhir itu ada epistemologi dan aksiologi di kanan dan kaki kirinya. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan peran dasar-dasar filsafat ilmu ini supaya mengajarkan ilmu dengan benar dengan cara yang tepat untuk tujuan yang baik. Nah, itulah dia penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.